dari pengurus Komite Masyarakat Danau Toba dan Koperasi Argado Bonani Pinasa. Saat ini kita akan mengambil tema pagelaran peringatan Hari Ulos Nasional yang jatuh pada tanggal 17 Oktober setiap tahunnya. Baik pemirsa, kita akan coba berbincang-bincang sedikit bagaimana Komite Masyarakat Danau Toba dan Koperasi akan berkolaborasi merayakan perayaan peringatan Hari Ulos Nasional ini. Baik, untuk pertama sekali kami coba minta pandangan dari Ketua Umum Komite Masyarakat Danau Toba, Sentua Edison Manurung MM, saat ini hadir di studio kita. Baik Ketua, dalam waktu dekat ini kita mendengar adanya kolaborasi Koperasi Argado Bonani Pinasa bersama KMDT yang akan merayakan peringatan Hari Ulos Nasional. Dan kita tahu sendiri Komite Masyarakat Danau Toba sangat eksis, sangat intens dalam mengangkat kearifan lokal. Salah satunya adalah ulos. Kira-kira seperti apa nantinya kegiatan itu? Boleh disampaikan? Baik, terima kasih untuk delegasi TV atas kehadiran kami di sini, DPP KMDT dan juga Profesor Binari, Ketua KMDT Sumatera Utara, dan juga Ibu Erika sebagai Ketua Koperasi Argado Bonani Pinasa, dan juga rekan-rekan pengurus KMDT Sumatera Utara di sini. Pada prinsipnya kami dari Komite Masyarakat Danau Toba dengan berkolaborasi untuk melakukan kegiatan Hari Ulos tanggal 17 Oktober, ya, pada prinsipnya kami sangat mendukung karena ulos ini bukan hanya milik Indonesia lagi kelihatannya, dan kita sudah beberapa kali untuk membuat ini didaftarkan di UNESCO. Namun ada beberapa kendala-kendala. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini saya tidak mau hanya retorika. Nah, bagaimana cita-cita kita ini supaya ulos ini dapat dipatenkan, ya Prof. Binari, di UNESCO nantinya. Ini kan kita sudah lagi coba ini, rupanya harus banyak syarat-syaratnya dan juga faktor geografis. Mudah-mudahan dari para Bapak Bupati yang ada di kawasan Danau Toba mendapatkan dukungan menjadi sponsor, karena dari segi geografis harus ada kepala daerah yang akan mengawal ini dan juga mendaftarkan ini ke UNESCO. Harapan para Dewan Pakar kita, Profesor Doktor yang ahli di bidang ini sudah beberapa kali mengerjakan, dan bahkan kita beberapa kali buat FGD soal ulos ini. Mudah-mudahan momentum Hari Ulos ini bisa kita lakukan. Seperti kemarin kami audiensi pengurus DPP KMDT dengan KMDT Sumatera Utara dan para KMDT kawasan Danau Toba. Pak Kapolda sangat atensi dengan akan kita jadikan Hari Ulos. Bahkan Ibu Erika sebagai Ketua Bidang SDM UKM KMDT sudah langsung menginventarisir bagaimana sentra-sentra ulos yang ada di 7 kawasan Danau Toba nanti akan kita resmikan menjadi desa binaan ulos KMDT. Contohnya seperti kemarin kami sudah turun langsung ke lapangan di Kabupaten Toba, di Kecamatan Uluan dan Porsea, yaitu desa Sigawal. Langsung kami penenunnya, langsung Bu Erika, Prof. Binari dan kawan-kawan yang lain, langsung kita diskusi kepada mereka bagaimana mereka mendapatkan hasil ulos ini. Rata-rata hanya 1 minggu 1 ulos, dan kita harganya sekitar 1.200.000, dan untungnya hanya 100.000 1 ulos, karena di sana dimodali oleh tengkulak-tengkulak. Oleh karena itu kemarin waktu pertemuan dengan Pak Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Agung, sangat mendukung kegiatan ini untuk mensejahterakan masyarakat
di kawasan Danau Toba, karena di sana setelah kita inventarisir banyak orang-orang yang penghasilannya sedikit tapi omsetnya banyak, yang mendapat untung banyak, tengkulak ini. Itulah ada pihak-pihak tertentu memanfaatkan ini. Itulah yang dibilang Pak Kapolda, bagaimana nanti KMDT menjembatani ini supaya KMDT menginventarisir kantong-kantong yang sentra-sentra ulos. Ya, mudah-mudahan di hari ulos ini, rangkaian ini juga, dan juga rangkaian Rakernas KMDT ini salah satu agenda yang sangat-sangat strategis. Hari ulos ini bekerja sama dengan ada beberapa instansi yang saya dengar, bagaimana KMDT bekerja sama dengan Koperasi Argano Bonani Pinasa, yang juga kita percis, saya hadir waktu pembukaan Pekan Raya Medan ya, yang dibuka Bapak Gubernur. Saya hadir dengan Prof, dengan Bu Erika dan teman-teman pengurus KMDT. Sangat-sangat luar biasa tempat dikunjungi, tempat koperasi kita Argano Bonani Pinasa. Terima kasih juga untuk Pak Gubernur Sumatera Utara dan Kepala Dinas Pariwisata dan Kepala Dinas Koperasi. Ada kepeduliannya kepada koperasi kita ini Argano Bonani Pinasa. Oleh karena itu saya yakin di bawah pimpinan Ibu Erika sebagai ketua yang menyelenggarakan ini nanti sukses. Baik. Kembali kita coba minta pandangannya dari Ketua Umum Koperasi Argano Bonani Pinasa. Bagaimana segmen para pelaku usaha UMKM yang mereka bergelut selaku penenun ulos itu maupun dari segi pemasarannya? Kira-kira bagaimana nanti kegiatan yang akan coba Ibu kemasin? Nah, jadi kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan itu sebenarnya pada dasarnya adalah nanti untuk membantu para penenun tadi. Nah, waktu kita ke lapangan itu kita ketahui bahwa kurangnya pemesanan itu juga salah satu. Nah, dengan diadakannya Hari Ulos, maka harapan kita nanti yang memesan ulos itu kan akan meningkat, sehingga akan terbantulah para pengrajin. Nah, jadi dengan diadakannya Hari Ulos ini, pasti kan tujuannya adalah peningkatan produksi. Jadi bukan hanya seperti yang dikatakan tadi retorika atau hanya seremonial, tapi ada di segmen ekonominya ya. Nah, jadi sebenarnya yang paling tepat di sini adalah koperasi merayakan Hari Ulos ini untuk memajukan kesejahteraan dari dari pengrajin langsung kepada ini. Nah, jadi seperti gini Pak, waktu kita rayakan Hari Ulos, maka banyak akan menggunakan ulos. Nah, berarti kebutuhan akan ulos akan naik. Nah, kemudian di situ bukan hanya ulos yang akan kita adakan, kita akan adakan perlombaan, misalnya idol Batak, dan juga kita adakan perlombaan masak untuk Batak, karena ini kan kearifan lokal, karena tidak lepas, ya kan gitu. Pasti melibatkan beberapa UMKM yang di situ ya, ada kerjasamanya gitu. Iya. Dan juga kita untuk idol ini ya kita harapkan semua pihak ya, ayo sama-sama kita ini karena ada juga hadiah-hadiah yang menarik ya yang kita tawarkan gitu, yang kita ini semoga itu menjadi membuka hati kita untuk ikut sama-sama untuk meningkatkannya. Di samping itu juga kita harapkan, kita rencanakan untuk lomba tortor juga. Tortor ya, ada kearifan lokal dari kawasan Danau Toba juga ya, ada bersinggungan dengan Komite Masyarakat Danau Toba ya. Benar Pak. Jadi hal-hal itu mudah-mudahan ya ini bukan hanya terjadi di satu, karena ini Hari Ulos Nasional, kita harapkan bisa terjadi di beberapa provinsi. Baik, coba kita minta pandangan dari salah satu dewan pakar di sini ya, dan juga Ketua DPW Sumatera Utara ya, KMDT Pak Prof Binari. Dari segi kearifan lokal maupun budaya dan dari aspek ekonomi seperti apa? Baik, terima kasih buat kita semua, terutama juga para pemirsa dari delegasi. Jadi sebenarnya kalau kita lihat secara sedikit ya filosofisnya, bagaimana KMDT itu ya dalam visi dan misinya
Sekarang kan persoalannya, kalau misalnya kita bicara kawasan Danau Toba sebagai destinasi para wisata, Iya. nah sekarang dan tujuannya kan harus banyak orang datang ke sana. Iya. Supaya banyak orang ke sana kan harus ada kita tawarkan kan. Artinya buah tangan, souvenir seperti itu Pak ya. Makanya artinya kata kunci kita harus melakukan event. Event. Dan apa event yang kita tunjukkan? Tentu nilai-nilai yang spesifik di kawasan Danau Toba itu. Satu adalah aspek budayanya. Budayanya. Apa aspek budayanya itu? Itulah tadi, makanya kan kita kaya akan aspek budaya, termasuklah salah satu tadi bagian dari ulus itu. Ulus. Selama kita tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat apakah pameran, Iya. apakah kita menunjukkan ada semacam show, orang tidak akan tahu bahwa ulus itu bagaimana sesungguhnya. Sehingga secara langsung sebenarnya saat kita melakukan hari ulus, kita mengangkat ulus itu menjadi bagian yang harus menjadi milik masyarakat. Dengan demikian, maka kalau telah diketahui dengan aneka ragam ulus, dengan variasi ulus, cantik-cantiknya ulus, maka otomatis kan akan ada kreativitas di masyarakat juga, Betul. menenun aneka ragam ulus, Kreativitas, menambah inovasi lapangan baru. pekerjaan. Ya. Dengan demikian otomatis juga itu bisa menambah penghasilan keluarga. Jadi memang ya saling tahu mentau. Karena itu makanya di dalam melakukan itu saja ya adalah yang terbaikan dengan kolaborasi. Dan Koperasi Argado Bonani Pinasa yang selama ini kita lihat sudah cukup punya pengalaman ya. Iya. Paling tidak dengan UMKM yang dimilikinya, yang bergerak selama di bidang ulus dan yang lainnya bahkan kuliner, kita yakin dan percaya, makanya ya KMDT tidak salah pilih ya menetapkan Koperasi Argado Bonani Pinasa menjadi mitranya Mitra. ya di dalam melaksanakan hari ulus ini. Jadi sekali lagi ya tentu saja tadi sudah disampaikan lewat apa yang pernah dilakukan oleh bersama dengan kita turun ke lapangan, maka sentra-sentra tadi memang telah ditemukan ya di kawasan-kawasan Danau Toba. Nah saya kira itulah paling tidak bisa ditambahkan untuk melengkapi informasi yang ada. Baik, coba kita mendengar dulu pandangan kaum ibu. Bagaimana sih ulus itu yang menurut para kaum ibu selama ini? Apakah ulus itu hanya untuk adat istiadat atau bentuk lainnya yang mungkin bisa dipakai dalam keseharian? Gimana? Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Tulip. Perkenalkan, saya Esther Rumunang Sitorus sebagai Wakil Bendahara di DPW KMDT Sumatera Utara. Menurut pandangan saya juga selama ini banyak ulos yang kita jumpai dan dipakai oleh kalangan tertentu ya. Menurut saya itu yang sekarang yang perlu diperhatikan oleh kitanya dan pemerintah, ulos itu duduklah di mana tempatnya. Misalnya contoh, selama ini orang memakai ulos, dia tidak tahu penggunaan ulos itu hanya cantik dipakai. Nah kalau kita kan menurut orang Batak itu biasanya ulos itu misalnya kayak seperti ragi hotang, itu biasanya dipakai biasanya untuk melayat atau dipakai untuk yang para prianya ya. Kemudian ulos sadung, itu ulos sadung juga digunakan untuk biasanya untuk pesta ya. Kemudian ulos apa lagi namanya yang untuk anak yang lahir itu ya, ulosnya itu ada khususnya. Jadi di sini saya sebagai pencinta ulos juga, agar supaya ulos itu lebih dikenal dan diminati, hendaklah kita ini di sini membuat, tadi dikatakan ada 7 kampung ulos yang bagaimana peruntukannya, misalnya seperti misalnya daerah 1 di Tanah Batak, misalnya di Samosir, itu yang spesifiknya adalah ulos ragi hotang, khususnya untuk ragi hotang ya kan. Misalnya di Bali G khusus untuk sadum, untuk sadum. Jadi kita di sini bisa berkolaborasi antar sesama pengrajin juga ya,
terutama juga harus diperhatikan oleh para bupatinya. Jadi bukan hanya ulos campur, ragi otang, ragi hidup, dan yang lain-lainnya gitu ya. Jadi saya secara pribadi juga baik ya di sini khususnya Koperasi Argado Bonani Pinasa berkolaborasi dengan Komunitas Masyarakat Danau Toba untuk supaya bisa kita sama-sama dan juga masyarakat Danau Toba untuk lebih lagi memperhatikan ulos-ulos dan juga desainnya ya. Desainnya itu supaya bisa lebih terkenal lagi, bisa mendunia. Karena kita ulos ini hanya garis. Tapi kalau bisa ada dicampur entah bunga, entah apa. Ada maknanya, kombinasi ya. Kombinasi ya. Jadi tidak monoton gitu, ya kan? Seperti batik ya, batik rusa, batik apa gitu, banyak yang bisa kita belajar dari tetangga gitu. Terima kasih. Minta pandangan dari Bu Iren selaku juga pengurus KMDT dan juga Koperasi Argado. Bagaimana dari segi pandangan politik juga? Bagaimana kalau ulos ini diseragamkan atau dipakai di masing-masing kabupaten kota pada hari tertentu gitu? Menurut pandangan Bu Iren bagaimana? Baik, terima kasih kepada media delegasi dan Pak Robin. Perkenalkan, saya Irene Sinaga, juga pengurus DPW Sumut sebagai Ketua Bidang Pariwisata. Pada dasarnya kami sangat mendukung ya Koperasi Argado Bonasa dalam membuat event pada tanggal 17 Oktober ini. Dan kami juga dalam bidang politik juga ini bahwa ulos itu sangat bagus, dan ini perlu kita angkat budaya Batak ini. Termasuk dengan ulos ini, dan ini kearifan lokal, dan juga banyak ulos ini kadang ada yang malu memakai ulos ya, apalagi kalau kita pergi ke tempat duka gitu kan, ada yang nggak mau pakai ulos, tapi sangat sayang kali ya kalau kita mengangkat ulos ini ya, terutama budaya Batak, kita mengangkat budaya Batak supaya ulos ini terkenal, dan juga banyak ulos motif-motifnya supaya kita promosikan ulos ini sampai ke mancanegara. Dalam rangka memperingati Hari Ulos tanggal 17 Oktober ini, marilah kita masyarakat untuk bersama-sama mengangkat kearifan lokal ini, yaitu terutama ulos, untuk mendukung ulos ini, yaitu pada saat dalam bidang UMKM supaya ulos ini dikenal pada mancanegara seluruh termasuk dunia. Dan juga dalam bidang politik ini ulos ini sangat sangat harus kita angkat. Ini ada seni budaya Batak, dan kita harus melestarikan budaya Batak ini seluruh Indonesia. Karena ini termasuk kearifan lokal, dan juga kita mencintai budaya Indonesia. Siapa lagi yang mencintai budaya Indonesia kalau enggak kita sendiri, kalau kita tidak orang Batak dan juga bangsa Indonesia. Terima kasih. Baik, untuk di closing bagaimana kita minta pandangan dari Ketua Koperasi Argado, bagaimana harapan Ibu kepada masyarakat maupun pencinta-pencinta ulos yang ada saat ini? Untuk semua masyarakat, baik pecinta ulos, tadi kita harapkan juga baik pemerintah dan juga selebritis, mari kita sama-sama untuk bersatu hati untuk mempromosikan ulos ini, sehingga kesejahteraan kita masyarakat Toba juga pasti akan meningkat. Baik, demikian para pemirsa delegasi, kita sudah mendengar tadinya bagaimana pengurus Koperasi Argado Bonani Pinasa bersama Komite Masyarakat Danau Toba tetap senantiasa melestarikan maupun tetap akan mengangkat pelestarian ulos sebagai kearifan lokal dari Sumatera Utara. Demikian dari
Studio Media Delegasi. Salam Salam KMDT. KMDT.